mengembang terkendali atau terkontrol. Sistem kurs terkendali merupakan sistem di mana pemerintah dan sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang, sehingga nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun. Guna pemerintah di sini adalah untuk menghindari gejolak yang tajam. Hal yang dilakukan pemerintah seperti mengembang kotor. Pemerintah melakukan intervensi langsung dengan menjual atau membeli valuta asing. Mengembang bersih. Pemerintah melakukan intervensi secara tidak langsung, misal dengan mengatur suku bunga. Perkenalkan, nama saya Claudia Margareta Silite dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang valuta asing. Selanjutnya, fungsi valuta asing. Yang pertama, fungsinya alat tukar dan pembayaran internasional. Tentu saja ini kurs valuta asing sebagai alat tukar internasional. Valuta asing digunakan sebagai alat dalam melakukan tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Contohnya, Indonesia mengimpor barang elektronik dari Tiongkok, maka barang Tiongkok harus dibayar dengan dolar karena tidak akan mau jika dibayar dengan rupiah. Terus fungsi yang kedua, alat pengendali kurs. Kurs mata uang suatu negara seringkali mengalami pergolakan dengan pengelolaan tingkat penggunaan suatu valuta asing tertentu. Sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah. Contohnya, dengan adanya kurs rupiah ke dolar, maka dapat diketahui bahwa nilai tukar rupiah semakin naik atau semakin turun. Dalam hal ini, kurs dijadikan patokan untuk mengendalikan nilai mata uang suatu negara. Terus fungsi yang ketiga, alat memperlancar perdagangan internasional. Dengan adanya kurs valuta asing, setiap negara di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah melakukan jual beli tanpa terkendala mata uang di negara masing-masing. Nah, ini jenis kurs valuta asing. Ada kurs jual, yaitu harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Kurs beli, harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. Terus yang ketiga, kurs tengah, harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli, perjumlahan kurs beli dan kurs jual yang diberi bank. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sevina Natasha, saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Sementara itu, barang-barang yang masuk di wilayah negara dikenakan bea masuk. Konsep kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan bertujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Secara garis besar terdapat dua kebijakan, yaitu kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan proteksionis. Untuk lebih jelasnya simak berikut ini. Kebijakan perdagangan bebas. Pengertian kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seiring dengan adanya arus globalisasi yang menjadikan antar negara satu dan lainnya semakin terbuka, maka kebijakan-kebijakan perdagangan ini akan berkembang sehingga ada lagi batasan-batasan negara. Kebijakan perdagangan proteksionis. Pengertian kebijakan proteksionis adalah sebuah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang beredar di dalam negeri. Neraca pembayaran.
Neraca pembayaran internasional, balance of payment atau BOP, adalah suatu catatan yang disusun dengan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk atau residen suatu negara dan penduduk luar negeri atau rest of the world untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Atau dengan kata lain, neraca pembayaran internasional atau International Balance of Payment suatu negara merupakan laporan keuangan negara yang bersangkutan atas semua transaksi ekonomi dengan negara-negara lain yang disusun secara sistematis. Neraca ini menghitung dan mencatat semua arus barang, jasa, dan modal antara suatu negara dengan negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dari kelas 11 MIPA 3. Cara dan alat pembayaran internasional. Yang pertama ada kontan atau tunai. Full bodied money. Pembayaran kontan adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang fisik secara langsung, yang artinya pembayar menyerahkan uang saat terjadi pembelian barang, bisa dengan rupiah maupun berbagai mata uang lain, selama kita memberikan uang secara langsung pada penjual. Hal ini dinamakan dengan tunai atau kontan. Adapun orang internasional yang melakukan pembayaran dengan kontan adalah turis, jemaah haji, tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, dan sebagainya. Yang kedua, telegraphic transfer atau cable order. Telegraphic transfer adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek yang diteruskan oleh telegram. Nah, kira-kira siapa yang menggunakan telegraphic transfer sebagai alat pembayaran? Betul, biasanya cara ini dilakukan oleh bank di dalam negeri kepada pelanggan di luar negeri untuk dapat melakukan pembayaran dengan cara ini. Sumber dana yang digunakan oleh bank adalah sumber dana dari rekening si pembayar. Yang ketiga, vessel bill of exchange. Alat pembayaran internasional bisa juga dilakukan oleh bank dengan kesepakatan membeli dan menjual sebelumnya. Dengan menggunakan vessel, berarti pihak bank dalam negeri akan mengeluarkan surat perintah pembayaran pada bank di luar negeri sesuai dengan tujuan, jumlah uang, dan nama orang yang tertulis di dalam vessel. Yang keempat, letter of credit. Pada prinsipnya, letter of credit merupakan fasilitas atau jasa untuk memperlancar transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. Dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual sering dibatasi oleh jarak yang berjauhan, bahkan berlainan pulau atau negara. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam hal penyelesaian transaksi jual beli barang, karena penjual tidak berani melepas barang sebelum ada kepastian pembayaran dari pembeli, dan pembeli pun tidak berani membeli sebelum ada kepastian dari penjual. Oleh karena itu, bank berperan sebagai pihak perantara yang menjamin barang dengan pemberian kredit. Setelah itu, cek quick. Pembayaran internasional dapat pula dilakukan dengan cek. Pembayaran dilakukan dengan cara importir mengirimkan cek pada eksportir melalui bank yang ditunjuk di negara eksportir. Bank yang ditunjuk biasanya adalah bank yang mempunyai cabang di negara importir agar eksportir dapat dengan mudah mencairkan cek tersebut. Emas. Pembayaran dengan emas dilakukan dengan menentukan beberapa nilai suatu barang terhadap emas, baru kemudian dibayar sesuai dengan harga emas dari barang tersebut. Sistem ini digunakan untuk menjaga nilai dari harga suatu barang supaya tidak rusak oleh inflasi. Sistem pembayaran dengan emas biasanya dilakukan untuk pembayaran barang berharga yang cukup tinggi nilainya. Selanjutnya, kompensasi pribadi. Cara ini dilakukan dengan memberikan kemudahan antara eksportir dengan importir dalam satu negara. Contohnya, Anissa, orang Indonesia, mengekspor barang senilai $1.000 atau setara 13 juta rupiah kepada Michael di Amerika. Teman Anissa, Ali, menjual barang pada Robert, orang Amerika, senilai 13 juta rupiah atau setara $1.000. Pembayaran dengan dilakukan dengan cara Anissa membayar kepada Ali senilai 13 juta rupiah dan Robert membayar kepada Michael senilai $1.000. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.